dari website Pusmendik. Nah, sekarang kita pilih untuk jenjang pendidikan. Saya mau mencoba SMA, MA, dan SMK ya. Mata pelajaran kita coba mata pelajaran pilihan teman-teman, dan secara default dia akan otomatis memilih matematika tingkat lanjut. Tapi bagi kalian yang ingin mencoba mata pelajaran pilihan lainnya, di sini masih bisa kalian sesuaikan. Oke, langsung aja kita klik simulasi. Nah, ini adalah username dan password kita udah diberikan dari sana, dan sekarang kita tinggal klik login aja. Nah, sekarang kita masuk ke halaman konfirmasi data, kode NIK dan nama peserta biarkan aja, jenis kelamin kita sesuaikan. Pastikan mata ujiannya matematika tingkat lanjut bagi kalian yang mau mencoba matematika tingkat lanjut. Nama peserta kita ketik aja, Denny. Nah, kemudian untuk tanggal lahir di sini saya pilih asal aja teman-teman ya. Dan sekarang kita masuk ke halaman konfirmasi tes. Pastikan nama tesnya udah sesuai dengan mata pelajaran yang teman-teman pilih. Status tes baru, waktu tes sesuai, dan alokasi waktu tes bentar 15 menit. Bukannya soalnya nambah ya? Oke, kita coba aja teman-teman. Oke, soal nomor 1 ini tentang matriks teman-teman. Diketahui matriks P dan Q, yang ditanyakan adalah determinan P tambah Q. Ya, determinan P tambah Q. Kita cari dulu P tambah Q sama dengan 1 tambah 2, 3, 2 tambah 5, 7, negatif 1 tambah negatif 1, negatif 2, dan negatif 4 ditambah 2, negatif 2. Ini kita determinankan teman-teman. Determinan P tambah Q sama dengan negatif 6 ditambah 14 sama dengan 8. Jawabannya adalah B. Lanjut soal nomor 2. Diketahui 3 buah matriks A, B, dan C, kemudian ditanyakan adalah inverse dari 3A. 3A langsung aja kita tulis. 3 kali matriks A berarti negatif 3, 6, 9, 12, kemudian dikurangi 4B, dikurangi 4 kali negatif 2, negatif 8, 0, 12, 12, lalu ditambah C transpose. Kita transposkan negatif 4, 4, negatif 3, 2. Kita peroleh sama dengan negatif 3 dikurangi negatif 8 itu 5, 5 ditambah negatif 4 itu 1, kemudian 6 dikurangi 0, 6 dikurangi 3, 3. 9 dikurangi 12 negatif 3 tambah 4 itu 1, dan 12 dikurangi 12 0 ditambah 2, 2. Jadi 1 per determinannya adalah negatif 1 kali 2, 1, negatif 3, negatif 1 sama dengan berapa? Negatif 2, 3, 1, negatif 1. Jawabannya adalah C. Oke, lanjut soal berikutnya, masih matriks lagi. Diketahui matriks A, B, dan C, kemudian diketahui jika 2A transpose tambah B sama dengan C. 2 kali 3, 0, kemudian 2, 5, ditambah B, X min 1, Y 1 sama dengan matriks C. Matriks C-nya adalah 0, 3, 1, 11. 2 kali 3, 6, 6 tambah X itu sama dengan 0 teman-teman. Jadi X nya adalah negatif 6. Kemudian Y nya 2 kali 0, 0, 0 tambah Y, Y sama dengan 1. Yang ditanyakan adalah X min Y. X min Y negatif 6 dikurangi 1, negatif 7. Jawabannya adalah E. Oke, soal berikutnya diketahui fungsi trigonometri fx sama dengan negatif 3 sin 2x min 30 derajat ditambah 4 periode. Periode itu teman-teman lihat dari nilai k-nya, kx. Di sini k-nya 2 berarti 2pi dibagi 2, 1pi yaitu 180 derajat. Soal nomor 5, di bawah ini yang merupakan fungsi grafik Y sama dengan sin 2x min setengah. Sin 2x itu nilai maksimumnya adalah 1 dan minimumnya negatif 1. Dikurangi setengah artinya turun sejauh setengah teman-teman. Berarti nilai maksimumnya di setengah dan minimumnya di negatif 3/2. Kemudian ketika X-nya 0, ini Y-nya adalah negatif setengah. Artinya dimulai dari negatif setengah. Ini maksimumnya tidak sesuai, ini sesuai. Tapi oke, kita cari yang sesuai dan ini teman-teman. Suatu perahu akan menyeberangi sungai selebar 50 meter. Dari titik A di pinggir sungai dengan kecepatan arus 10 meter per menit sejajar dengan pinggiran sungai dengan arah ke hulu, dan kecepatan perahu 20 meter per menit dengan arah tegak lurus dengan arah arus sungai. Jika B berada di seberang sungai yang berjarak terdekat dengan posisi A, jarak titik perahu pada saat sampai di seberang sungai dan titik B adalah misalnya ini sungainya teman-teman, jaraknya 50 meter dan ini adalah posisi A, maka posisi B adalah di sini ya, jarak terdekat ke A.
Kecepatan perahu adalah 20 meter per menit, sementara ini kan lebarnya 50 meter, maka waktu yang dibutuhkan adalah 50 per 20, yaitu 2,5 menit. Nah, jarak yang ditempuh perahu dalam waktu 2,5 menit kita kalikan dengan kecepatan arus, yaitu kecepatan arusnya 10 meter per menit. Jadi 2,5 kita kali dengan 10 sama dengan 25. Oke. Nah, jadi perahu akan sampai di sini, teman-teman, kita sebut aja titik C ini 25. Maka jarak dari perahu ke titik B adalah 25. Jawabannya D. Oke, kita lanjut sama berikutnya. Diketahui persamaan lingkaran di antara 5 pernyataan berikut, tentukan pernyataan yang benar. Nah, untuk mencari pusat, teman-teman bagi aja koefisien X dan Y ini dengan negatif 2. Negatif 6 kita bagi negatif 2 kita peroleh 3, dan negatif 2 kita bagi negatif 2 kita peroleh 1. Jadi pusatnya itu 3,1. Ini salah. Panjang jari-jari R itu adalah A kuadrat ditambah B kuadrat min C. A dan B nya dari pusat, teman-teman, ini 3 kuadrat 9 ditambah B kuadrat itu 1 dan dikurangi C nya di persamaan negatif 26. Jadi tambah 26 berapa? Akar 36. Akar 36, 6. Ya, benar. Panjang jari-jarinya adalah 6. Jarak pusat lingkaran dengan sumbu X adalah 3. Jarak lingkaran ke sumbu X itu sama dengan Y, teman-teman. Jaraknya adalah 1, jadi salah. Jarak pusat lingkaran dengan sumbu Y adalah 1, salah. Harusnya 3. Jadi ini salah. Kemudian pernyataan terakhir, garis Y sama dengan 0 memotong lingkaran di 2 titik. Y sama dengan 0 itu adalah sumbu X, teman-teman. Karena pusatnya di 3,1, ya, dia otomatis dan jari-jarinya 6 kan, dia akan memotong sumbu X di 2 titik. Jadi ini benar. Lanjut. Bayangan dari kurva Y sama dengan 2x kuadrat min 5 yang ditranslasikan oleh matriks negatif 32, kemudian didilatasikan oleh pusat 0,0 dan faktor skalanya 2. Parabola Y sama dengan 2x kuadrat min 5 itu puncaknya adalah di, kita turunkan ya, 0, negatif 5, teman-teman. Kemudian ditranslasikan negatif 32, dia akan menjadi negatif, kita tambah ya, tambah negatif 3, dan negatif 5 tambah 2 itu negatif 3. Kemudian didilatasi dengan pusat 0,0 dan faktor skala 2, berarti kita kali 2, teman-teman. Pusatnya akan menjadi negatif 6, puncaknya akan menjadi negatif 6, negatif 6. Kita cari parabola atau fungsi kuadrat yang puncaknya ini. Yang A dan B ini puncaknya benar, puncaknya itu min B per 2 ya, ini sesuai, tapi Y nya itu harusnya negatif 6, tetapi yang A dan B ini malah pecahan, bukan. Yang C min 12 per 2 negatif 6, dan Y nya benar ya, jadi jawabannya adalah C. Oke, soal berikutnya ini tentang limit, teman-teman. Ini sepertinya ada yang salah. Kalau limitnya mendekati tahingga, maka jawabannya harusnya adalah 1/0, yaitu tahingga, dan gak ada di pilihan. Kecuali ini X nya harusnya mendekati 2. Kalau mendekati 2, substitusi itu kan 0/0. Nah, kita gunakan turunan aja, maka kita peroleh limit X mendekati 2, bagian atas kita turunkan 2x tambah 5, bagian bawah kita turunkan negatif 2x per 2 akar, itu kalau kita substitusi 2, 16 ya, 16, coret-coret. Kalau kita ganti x nya dengan 2 berarti 9 per 2 per 4, negatif 2 per 4. 9 dibagi negatif setengah, negatif 18, teman-teman. Negatif 18, jawabannya A. Oke, limit tahingga kita kalikan aja, teman-teman. Limit X mendekati tahingga akar 3x kita kali dengan akar 3x plus 2, kita peroleh akar 9x kuadrat ditambah 6x, kemudian dikurangi akar 3x min 4 kali 3x plus 2, 9x kuadrat ditambah 6x min 12x min 6x ya, min 6x dikurangi 8. Caranya gini, berarti 6 dikurangi negatif 6 jadi plus 6, teman-teman. Kemudian kita bagi dengan 2 akar A, 2 akar 9 sama dengan 12 dibagi 6, jawabannya adalah 2. Oke, lanjut soal berikutnya. Diketahui matriks M, kita cari dulu inverse-nya, teman-teman. 1 per determinan M berarti 1 per 6 dikurangi 5, 1 per 1 ya. 1 kali adjoinnya, adjoinnya itu berarti 32 negatif 5 negatif 1, kita kali P, ini P sama dengan Q kali
6 min 10 min 2 4. Teman-teman lihat perbandingan P dan Q adalah 2 berbanding 1 ya. Jadi 3P ini sama dengan 6Q. Jadi P berbanding Q adalah 2 berbanding 1. Cari yang perbandingannya 2 berbanding 1. Yang 1, kemudian ini yang ketiga, kemudian yang kelima. Lanjut. Seorang murid memperkirakan banyaknya penonton suatu video dalam ribuan yang dibuat oleh konten kreator A di media sosial mengikuti model FT sama dengan 3 kali 2 pangkat T. Dengan T adalah banyaknya hari sejak video diunggah. Pernyataan pertama, video tersebut hanya ditonton oleh 3.000 penonton setelah tepat 24 jam. 24 jam itu kan 1 hari teman-teman, berarti T-nya 1. Jadi 2 pangkat 1 itu 2 kali 3 itu berapa? 6. Jadi 6.000 seharusnya. Jadi pernyataan pertama salah harusnya yang ini ya. Salah. Kemudian pernyataan kedua, banyaknya penonton video meningkat 2 kali lipat pada hari sebelumnya dari hari sebelumnya untuk beberapa hari setelah diunggah. Karena ini adalah 2 pangkat T teman-teman. Jadi kalau T-nya nambah 1 2 gitu berarti sama aja dengan dikali 2 terus. Berarti ini benar. Dan ini adalah fungsi eksponensial teman-teman. Pernyataan 3, model banyaknya penonton ini tidak tepat untuk waktu yang cukup besar. Betul, untuk eksponensial jumlah penonton kan ada batasnya teman-teman. Jadi tidak akurat untuk jumlah yang cukup besar. Benar. Oke, lanjut sama berikutnya. Ini vektor. Diketahui U, V, dan W merupakan 3 vektor dengan U-nya adalah 1, 1, min 1 dan V-nya. V-nya berapa? 1, V1, kemudian 2 dan W-nya adalah 0, W1 dan W2. W sama dengan U dikurangi V. W itu 0, W1, W2 sama dengan U dikurangi V. 1 dikurangi V1, 0, 1 min V1 dan min 1 dikurangi 2 min 3 ya. Min 3. Oke, oh ya ini W2 teman-teman. Tentang W1 dan V1. W1 itu sama dengan 1 dikurangi V1 teman-teman. Yang artinya W1 ditambah V1 itu hasilnya adalah 1. Nah jadi kita cari yang kalau kita jumlahkan hasilnya itu harus 1. Pernyataan pertama sesuai, kedua ini juga sesuai, ketiga ini tidak ya. 1 tambah 2 3, 2 tambah min 1 ini juga 1 betul. 2 tambah 2 4. Jadi 1, 2 dan 3. Oke, lanjut soal ke-14. Segitiga PQR dengan titik P negatif 1,3, Q 3,3 dan R 1, negatif 2. Oke, saya buat dulu gambarnya teman-teman. PQR, P-nya negatif 1,3, negatif. Oh, bentar di sini ya. Negatif 1,3 di sini P, kemudian Q-nya 3,3 ini Q dan R-nya 1, negatif 2 R-nya di sini. Oke, segitiga. Kalau didilatasi dengan faktor skala 3 berarti panjang sisinya akan menjadi 3 kali lipat, maka luasnya akan menjadi 3 kuadratnya teman-teman, akan menjadi 9 kali lipat. Jadi kita cari luas ini dan kita kali 9. Setengah kali alas kali tinggi. Alasnya berapa? Dari negatif 1 ke 3, maka alasnya ini 4 teman-teman, dan tingginya dari negatif 2 ke 3 itu 5. Setengah kali 4 kali 5 itu 10 teman-teman. Nah ini kita kali 9 karena dilatasi dengan faktor skala 3. 9 kali 10 sama dengan 90. Maka luasnya menjadi 90 satuan luas. Oke, lanjut sama berikutnya. Diketahui fungsi fx, tentukan benar atau salah. Pernyataan pertama, limit x mendekati 1 dari fx. Ketika x-nya 1, fx-nya adalah 1 teman-teman. Berarti nilai limit x mendekati 1 itu harusnya 1. Maka ini salah. Pernyataan kedua, ketika x-nya mendekati 3. Mendekati 3 berarti fungsinya yang ini teman-teman, yang bawah ya. Kita ganti x-nya dengan 3. 3 dikurangi 3, 0, benar. Pernyataan ketiga, ketika x mendekati 4 berarti lebih dari 3. Ini fungsinya. Kita ganti x-nya dengan 4. 1 ditambah 4 dikurangi 3 itu 1 dikuadratkan 1. 1 tambah 1, 2. Berarti ini benar. Oke, soal nomor 16, limit fungsi trigonometri. Limit x mendekati pi itu saya ubah dulu teman-teman menjadi limit x min pi mendekati 0. Bagian atasnya sin x min pi, sin x min pi, dan bagian bawahnya 3 kali pi min x. Biar sama dengan ini berarti kita ubah menjadi min 3 kali x min pi kali cos 4x
sama dengan bagian sini tuh nilainya 1/3 ya. Jadi 1/3 kalau kita substitusi x-nya dengan pi kan. Cosnya adalah 1/1 1/3 kali 1 min 1/3. Jawabannya min 1/3 A. Lanjut soal nomor 17, diketahui matriks A, B, C, D berturut-turut berordo P kali 3, 2 kali Q, R kali S, dan T kali U. Matriks A-nya ordonya adalah P kali 3, matriks B ordonya adalah 2 kali Q, kemudian matriks C ordonya R kali S, dan matriks D berordo T kali U. 2A tambah B itu bisa kita hitung teman-teman. Dua matriks itu bisa kita kerjakan kalau ordonya sama. Jadi matriks A dan B ini ordonya sama. Artinya P-nya sama dengan 2 dan Q-nya sama dengan 3. Kemudian di sana ada perkalian 2A tambah B, kemudian dikali 4 kali C. Baris matriks kedua itu matriks C, itu R. Artinya R sama dengan 3. Nah, ordo matriks 2A ditambah B kali 4C itu berarti 2 kali 3 dikali matriks 3 kali S. Artinya hasilnya adalah 2 kali S, teman-teman. Nah, di sana sama dengan matriks 5D. D itu kan ordonya T kali U, berarti S sama dengan U. Maka yang sesuai adalah 4 dan 5.